Saudara, keturunan Abraham yang jadi berkat bagi dunia itu, ini kan Abraham dijanjikan pada Ishak Yakub. Apakah Ishak yang merupakan keturunan yang jadi berkat bagi dunia? Tidak. Padahal Ishak anak asli Abraham dengan Sarah. Sebelum muncul Ishak, ada anak haram Abraham dengan Hagar, yaitu Ismail. Kalau anak aslinya Abraham saja tidak bisa jadi berkat bagi dunia, apalagi anak haramnya, yang Ismail ini. Dari jalur Ishak saja sampai Israel, bangsa Israel tidak jadi berkat bagi dunia, apalagi dari jalur yang ini jadi bangsa Arab. Nanti sampai dari keturunan Israel ini turun ke suku Yehuda, terus baru sampai Kristus. Nggak bisa dia turun dari sini lalu sampai Muhammad. Salah besar itu. Maka yang di sini diberkati, yang di sini terkutuk. Kalau ada anak iblis di sini yang ikut di YouTube, yang suka bikin kacau di YouTube, itu dengar baik-baik. Kalau tidak percaya Yesus, kamu terkutuk. Jadi ikut jalur ini, jangan jalur yang Tuhan tidak tentukan. Shalom, selamat hari Natal buat semua kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Christ in Genesis. Kristus di dalam kitab Kejadian. Nah, mungkin tema ini rasa aneh karena kebanyakan kita berpikir bahwa ya Kristus itu ya dibicarakannya di dalam perjanjian baru. Tetapi itu pikiran yang salah. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, apakah Tuhan sebelum menciptakan manusia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh? Oh, pasti tahu. Kalau memang sudah tahu, mengapa harus menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang dia tahu pasti bahwa akan berdosa? Lalu saya biasa berikan analogi. Waktu bapak ibu yang sudah menikah, lalu istrinya hamil, ibu hamil, dan mau melahirkan, apakah ibu bapak tahu bahwa anak itu akan jadi orang berdosa? Tahu. Dan kalau dia berdosa, dia akan masuk neraka? Iya. Lalu kenapa masih terus berusaha untuk melahirkannya ke dunia? Kenapa tidak disuntik mati saja? Toh dia akan lahir di dunia dan dia jadi orang berdosa. Kenapa? Waktu orang menciptakan pesawat, apakah orang tidak berpikir bahwa pesawat bisa jatuh? Bisa. Kalau memang pesawat bisa jatuh dan membunuh banyak orang, mengapa harus tetap menciptakan pesawat? Jawabnya sederhana, karena pesawat diciptakan bukan untuk jatuh. Ada tujuan lain yang lebih indah dari itu, walaupun ada efek sampingnya, yaitu kejatuhan. Tapi selain itu, karena Tuhan juga sudah punya obat sebelum dunia diciptakan, dan dia tahu waktu menciptakan manusia, manusia berdosa, dan dia sudah punya obat untuk mengatasi itu. Karena itu saudara, solusi untuk memberikan Kristus bagi dunia itu bukan baru Tuhan Allah pikirkan di kemudian hari, tidak. Bahkan sebelum penciptaan itu, Yesus sudah ditentukan menjadi juru selamat, baru dinyatakan dalam sejarah. Abad pertama baru Yesus dihadirkan di dalam dunia, tapi penentuan dia sebagai juru selamat dunia itu di dalam kekekalan. Karena di dalam kekekalan, maka secara bertahap wahyu itu diberikan, progressive revelation, diberikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mulai dari awal. Karena itu saudara, jangan heran bahwa Kristus sudah diberitakan sejak dari kitab pertama di dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, Lukas 24 ayat 27. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Berarti di seluruh kitab suci itu ada Kristus. Nah, saya sedang berpikir bahwa Natal ini saya bilang Christ in Genesis. Mungkin nanti setelah itu Christ in Exodus, Kristus di dalam kitab Keluaran, Kristus di dalam kitab Imamat, Kristus dalam kitab Bilangan, sampai dengan Maliaki. Pasti ada. Karena Yesus sendiri katakan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus ayat 44, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Saudara-saudara, anaknya orang Yahudi, Torah, Nevim, Ketubim, itu memang terdiri dari 3, yaitu Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu berarti seluruh Alkitab itu ada cerita, ada berita tentang Yesus. Nah, kalau Yesus bilang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berarti Yesus ada dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, karena itu hari ini saya start dengan Christ in Genesis, Kristus di dalam kitab Kejadian. Selanjutnya kita akan belajar Kristus sampai Maliaki.
Ya. Dan kalau memungkinkan, Kristus di dalam kitab demi kitab sampai kitab Wahyu. Semoga kita bisa bicara itu sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Nah, hari ini saya akan mengungkapkan sejumlah hal tentang Kristus. Tapi ingat bahwa di dalam kitab-kitab perjanjian lama Kristus diungkapkan, tapi tidak sejelas di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru dinyatakan secara jelas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Tapi di dalam perjanjian lama itu diungkapkan dalam bentuk bayangan-bayangan, simbol-simbol, tipe-tipe. Tipe-tipe itu bisa dalam bentuk upacara tertentu, ritual tertentu, dalam bentuk orang tertentu, dalam bentuk peristiwa tertentu, dan dalam banyak hal Kristus dimunculkan di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita bicara, memangnya Kristus muncul di dalam kitab Kejadian itu dalam peristiwa apa saja? Nah, saya akan bicarakan ini. Pertama, Kristus dalam pernyataan kepada iblis. Saudara, pada waktu dosa pertama terjadi di Taman Eden, Allah yang maha adil menghakimi manusia berdosa. Maka semua pihak yang berdosa, pertama-tama itu ada Adam dan Hawa. Tapi kedua ada iblis yang muncul dalam rupa ular. Ingat, ular bukan iblis, iblis bukan ular. Ular itu binatang ciptaan Tuhan. Iblis bukan binatang. Walaupun kita biasa menyebutnya berbarengan, satu setan dua binatang. Tapi iblis itu bukan binatang, ular itu binatang, ya. Tapi waktu di Taman Eden, iblis memakai ular. Karena itu kalau lihat ular itu tidak sama dengan lihat setan. Pelihara ular tidak berarti pelihara setan. Makan daging ular tidak berarti makan daging setan. Ular-ular, setan-setan, tapi setan memakai iblis pada waktu itu. Maka ada ular atau setan di belakang kejatuhan manusia, tapi ada Adam dan Hawa juga yang berdosa. Maka pada waktu dosa terjadi, Allah mulai memberikan sebagai hakim, memberikan hukumannya. Maka untuk manusia perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Itulah sebabnya orang perempuan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan. Sementara untuk laki-laki dibilang dengan berjerih payah, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu dari tanah yang sudah dikutuk sampai engkau kembali menjadi debu. Itulah sebabnya pekerjaan menjadi berat. Ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah kita hanya makan tidur saja? Tidak, tetap kerja. Karena mandat kerja sudah diberikan sebelum kejatuhan. Ya, Tuhan Allah memberikan kuasa pada manusia untuk ikan-ikan, mengurus ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan mengelola alam ciptaan Tuhan. Tapi dosa membuat pekerjaan itu tambah berat. Apalagi tanah juga dikutuk. Dunia ini juga yang diciptakan Tuhan dikutuk karena dosa. Itulah sebabnya penebusan kita terjadi terlebih dahulu. Makanya waktu kita percaya Yesus mati, jiwa masuk surga. Tapi tubuh belum, tubuh masih di dalam tanah. Nanti hari Tuhan Yesus datang, baru tubuh juga ditebus. Sekarang baru jiwa ditebus. Tapi nanti tubuh ditebus, kasih bangkit, masuk ke surga. Tapi apakah alam juga ditebus? Ada. Yaitu alam yang lama yang Tuhan ciptakan dan menjadi tempat dosa, dikutuk oleh Tuhan. Maka Tuhan perlu menebus alam, sehingga di ujung zaman nanti Dia menciptakan langit dan bumi yang baru. Maka pertanyaannya, Pak Pendeta, nanti kita itu akan hidup selama-lamanya di surga atau di langit dan bumi yang baru? Nah, itu soal lain. Tapi saudara, kita bisa lihat bahwa semua itu dikutuk oleh Tuhan. Adam, Hawa, bumi, tapi juga ular atau iblis itu juga mendapatkan kutukan. Kejadian 3 ayat 15. Aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan Hawa, keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan engkau iblis akan meremukkan tumitnya, tumit keturunan perempuan. Saudara, permusuhan di sini, permusuhan antara iblis dan perempuan, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan. Ini permusuhan yang Tuhan tetapkan. Kalau pernikahan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Tapi dalam hal ini, apa yang dipisahkan Tuhan tidak boleh dipersatukan oleh manusia. Dan Tuhan memisahkan antara anak iblis dengan anak keturunan perempuan itu.
kawin dan punya anak. Tidak. Keturunan iblis. Iblis itu makhluk roh. Karena makhluk roh sama seperti malaikat, maka tidak bisa kawin. Kemarin kami doa di rumah mama. Lalu ada cerita bahwa ada anak di rumah yang takut setan. Sampai tidurnya semua menghindar dari jendela. Sampai tidur di pojok. Saya bilang, kalian bodoh, kalau setan mau masuk tidak perlu pakai jendela. Ya kan? Setan masuk kan tembus tembok saja. Jadi apa artinya menghindar dari jendela? Karena setan tidak butuh jendela untuk masuk rumah. Ya. Jadi kamu sembunyi bagaimanapun, kalau setan mau datang, ya dia datang. Itu sama dengan malaikat. Mereka makhluk roh. Karena makhluk roh tidak kawin. Lalu bagaimana iblis bisa punya anak? Nah, ini bukan keturunan jasmani, tapi keturunan secara rohani. Yohanes 8 ayat 44, Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti semua orang yang tidak percaya kepada Yesus dibilang iblislah yang menjadi bapakmu. Mereka itu adalah anak-anak iblis. Matius 13:38, Yesus bilang, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Berarti memang ada anak-anak kerajaan, ada anak-anak si jahat, anak-anak iblis. Dan Tuhan menetapkan permusuhan ini. Dalam Cambridge Bible, permusuhan antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan, melambangkan pertentangan yang tak berkesudahan antara segala sesuatu yang melambangkan kekuatan-kekuatan jahat di satu pihak, dan segala sesuatu yang melambangkan penetapan yang benar dan mulia bagi manusia di pihak yang lain. Maka benar dan jahat ini selalu menjadi bentrokan. Terang dan gelap itu selalu tidak bisa disatukan. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajarkan tidak boleh orang Kristen kawin dengan non-Kristen. Ya, karena apa yang dipisahkan Tuhan jangan engkau satukan. Ya. Karena kalau engkau percaya Kristus, engkau anak Allah. Yang tidak percaya Kristus, dia anak iblis. Bagaimana anak Allah dengan anak iblis menikah? Makanya pendeta Budi Asali bilang manusia paling kurang ngajar di dunia itu adalah orang yang kawin dengan orang agama lain yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena dia anak Allah. Dia kawin dengan anak iblis. Dia bikin Tuhan Allah dan iblis jadi besan. Ini manusia paling kurang ajar di dunia ini. Apa yang dipisahkan Tuhan apa yang dipisahkan Tuhan jangan disatukan oleh manusia. Nah, saudara, jadi ada pertentangan itu. Terlepas dari permusuhan yang terjadi, yang Tuhan sudah tetapkan, ini kutuk untuk iblis. Tapi menariknya ada kabar yang baik di situ. Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Saudara, kalau ada organ paling penting dari ular, itu kepala. Karena disitulah pusat hidupnya ular. Ya, kepala itu melambangkan kuasa, melambangkan otoritas, melambangkan kekuatan. Karena itu kalau dikatakan bahwa kepala ular akan diremukkan, akan dihancurkan, itu berarti kekuatan dan pengaruh iblis itu akan dihancurkan sepenuhnya. Matthew Paul bilang begini, kepala adalah alat utama ular untuk menyerang dan merusak, dan untuk mempertahankan diri, dan tempat utama kehidupan ular, yang oleh karena itu manusia menyerang ular dan yang berada di atas tanah, manusia dapat dengan mudah menginjak dan menghancurkannya berkeping-keping. Di dalam diri iblis, hal ini menunjukkan kuasa dan otoritas atas manusia. Jameson, Fawcett and Brown, racun ular bersarang di kepalanya dan luka pada bagian itu berakibat fatal. Dengan demikian, fatallah pukulan yang akan diterima oleh iblis. Jadi saudara, ini berita penghukuman, kutuk bagi iblis. Tapi pada waktu Tuhan sampaikan kutuk pada iblis, tahu-tahu di dalamnya terselip sebuah berita baik, bahwa kepala iblis akan diremukkan. Iblis itu musuh kita. Sehingga bayangkan kalau mendengar kabar bahwa musuh kita kepalanya akan diremukkan. Apakah itu bukan berita baik bagi kita? Maka adalah sesuatu yang menarik bahwa ada berita baik di dalam kutukan. Di dalam kutukan pada iblis ada berita baik bagi kita. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa Injil itu artinya kabar baik. Kalau di kitab Kejadian ini ada kabar baik, maka kita boleh mengatakan bahwa ada Injil di dalam kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian disebut sebagai proto-evangelium dalam bahasa Latin, Injil mula-mula, atau yang lain menyebutnya sebagai the Gospel of Genesis, Injil Kejadian. Maka saudara, peremukan kepala iblis itu sesuatu kabar baik. Tapi yang lebih menarik bukan sekedar dihancurkan, diremukkannya kepala iblis, tapi siapa yang menghancurkannya? Siapa? Lihat kembali ayat kita. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan siapa?
keturunan perempuan. Saudara, keturunan yang dimaksudkan di sini, kata Ibraninya zera, itu lebih tepat diterjemahkan benih. Makanya Kejadian 3:15 versi King James, her seed, benih. Jadi maksudnya benih perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Pertanyaannya, siapa benih perempuan itu? Saudara-saudara, menurut tafsiran dari banyak orang, itu menunjuk pada gereja dan macam-macam tafsiran yang lain. Tapi saudara, perempuan di sini kan Hawa. Ada keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala iblis. Masalahnya adalah Hawa itu punya keturunan banyak. Kita semua juga keturunan Hawa. Tapi saudara, coba saudara lihat ini dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani di sini, itu saudara perhatikan kata-kata your seed yang saya kasih kotak itu ya. Dan di bawah kata your seed itu ada tulisan NMSC. Cukup kelihatan? Ya, NMSC. N itu noun, ya. Lalu M itu maskulin. Maskulin itu laki-laki, ya. Lalu S itu apa? Singular. Singular itu tunggal. Lalu construct itu ada sendiri, tidak ada kaitan dengan ini. Tapi itu berarti your seed, benihmu, keturunanmu itu maskulin dan singular. Maskulin artinya laki-laki, singular artinya satu, tunggal. Itu berarti keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala iblis itu bukan semua keturunan, hanya satu, singular. Dan dia bukan seadanya orang, tapi dia maskulin, dia laki-laki. Maka ada keturunan Hawa, satu orang laki-laki yang akan menghancurkan kepala iblis. Nah, saudara, siapa laki-laki keturunan Hawa yang menghancurkan kepala iblis? Ingat, semua kita keturunan Hawa, Adam. Dan mereka berdosa semua, maka semua kita, semua manusia, semua keturunan dari perempuan itu semua berdosa. 1 Yohanes 5:19, kita tahu seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Efesus 2 ayat 2, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi semua manusia keturunan Adam dan Hawa semuanya ternyata berada di bawah iblis. Tapi satu keturunan perempuan itu tidak ada di bawah kuasa iblis. Dan supaya tidak ada di kuasa iblis, di bawah kuasa iblis, dia tidak boleh berdosa. Karena dia berdosa satu kali saja, dia di bawah iblis. Bagaimana dia meremukkan kepala iblis kalau dia juga berdosa? Maka keturunan perempuan tidak boleh berdosa. Dan satu-satunya manusia tidak berdosa itu cuma Yesus. Kalau begitu kita boleh katakan keturunan perempuan yang dijanjikan dalam kitab Kejadian, siapa lagi kalau bukan Yesus? Lihat Yohanes 14 ayat 30. Yesus bilang, penguasa dunia ini, maksudnya iblis, penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dan dialah yang dikatakan Rasul Yohanes 1 Yohanes 3:8, dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Yesus itu sudah diberitakan di kitab Kejadian paling awal. Begitu manusia jatuh dalam dosa, iblis dihakimi, iblis dikutuk, langsung ada berita tentang Yesus. Keturunan perempuan, satu orang laki-laki itu yang tidak takluk di bawah kuasa iblis, yang akan menghancurkan kepala iblis. Saudara, tapi rupanya bukan hanya peremukan, bukan hanya terjadi pada kepala iblis, kepala ular. Lihat Kejadian 3:15. Dan engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya. Iblis akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Jadi rupanya antara iblis dan keturunan perempuan ada terjadi saling meremukkan. Hanya peremukan itu di tempat yang berbeda. Bagi ular di kepala, bagi keturunan perempuan itu di tumit. Dan kalau dia hanya meremukkan tumitnya, itu tidak terlalu fatal. Tapi kalau kamu diremukkan kepalamu, itu fatal. Maka sebenarnya dari sini kita bisa lihat bahwa kemenangan itu sudah ada pada keturunan perempuan. Jameson, Fawcett, and Brown bilang, gagasan utama didasarkan pada kebiasaan ular berbisa yang menggigit korbannya di tumit atau di belakang, dan kebiasaan manusia yang menyerang atau memukul kepala ular dengan pentungan. Kata kerja yang sama digunakan untuk menggambarkan serangan di kepala dan tumit, untuk menunjukkan bahwa kehancuran ditujukan kepada keduanya. Tetapi meskipun gigitan ular pada tumit manusia ketika racunnya menginfeksi darah berbahaya, namun dapat
tidak dapat disembuhkan, namun dapat disembuhkan. Akan tetapi meremukan kepala ular adalah kebinasaan. Bahaya juga kalau kita digigit ular, tapi bisa disembuhkan. Tapi kalau kepala iblis, kepala ular yang diremukan, bagaimana dia bisa hidup? Maka biarpun terjadi peremukan, tapi kemenangan sudah diberikan. Jadi bukan hanya Kristus yang dibicarakan di dalam kitab Kejadian, tapi bahkan kemenangan atas kuasa iblis sudah dijanjikan di sana. Pertanyaannya adalah kapan iblis meremukan tumit keturunan itu, dan kapan keturunan itu meremukan kepala iblis? Hampir semua penafsir mengarahkan itu kepada peristiwa salib. Waktu Yesus disalibkan dan mati, itulah gigitan ular yang menghancurkan tumitnya. Tapi pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, itulah pukulannya yang meremukan kepala iblis. Kolose 2 ayat 15. Dalam konteks kebangkitan Kristus, dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kebangkitan Kristus dikatakan melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ini bukan pemerintah politik, tapi pemerintahan rohani. Dalam hal ini adalah iblis-iblis dilucuti. Dan dari sini kita bisa lihat sangat awal sekali dalam kitab Kejadian sudah bicara tentang Yesus, sudah bicara tentang kekalahannya dalam tanda petik di atas kayu salib, dan kemenangannya melalui kebangkitannya. Itu sudah dibicarakan dalam kitab Kejadian. Nah, Yesuslah keturunan perempuan itu. Tapi mengapa dia disebut keturunan perempuan dan bukan keturunan laki-laki? Mungkin ini harus dilihat jauh ke depan, bahwa pada akhirnya Yesus akan lahir dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Karena di dalam kebiasaan Ibrani, kalau yang melahirkan itu perempuan, tapi yang disebut memperanakan itu kan laki-laki. Lalu Nuh memperanakan Sem, Ham, Yafet, tapi yang hamil kan istrinya Nuh. Lalu Abraham memperanakan Ishak, yang hamil kan Sarah, tapi yang memperanakan Abraham. Biasanya kalau perempuan yang mengalaminya, tapi tidak disebut, hanya laki-laki. Tapi yang di sini perempuan yang disebut, itu berarti tanpa laki-laki. Maka keturunan perempuan ini akan lahir dari seorang perempuan tanpa campur tangan seorang laki-laki. Dan yang tidak kalah menarik adalah berhubungan dengan fakta bahwa perempuan yang pertama kali digoda oleh iblis, perempuanlah yang pertama kali digoda oleh iblis. Tapi lewat benih perempuan itulah iblis ditaklukkan. Cain and the leads. Jika janji itu berpuncak pada Kristus, maka fakta bahwa kemenangan atas ular dijanjikan kepada keturunan perempuan dan bukan kepada laki-laki memperoleh makna yang lebih dalam, bahwa sama seperti melalui perempuan tipu daya iblis telah membawa dosa dan maut ke dalam dunia, demikian pula melalui perempuan kasih karunia Allah akan memberikan kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maut dan iblis, seorang pemenang atas dosa, maut dan iblis. Sekali lagi, Kristus dalam kitab Kejadian adalah Dia yang akan menghancurkan iblis. Karena itu kita bersyukur di dalam Natal, karena Natal adalah hari di mana keturunan, janji tentang keturunan perempuan itu digenapi di dalam sejarah. Nantinya menuju ke Jumat Agung dan Paskah, di mana iblis betul-betul dihancurkan. Sekarang itu kepala iblis sudah hancur, hanya ekornya saja yang masih bergerak-gerak. Tapi dia akan ditaklukkan sepenuhnya pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan dilemparkanlah iblis ke neraka selama-lamanya. Natal itu adalah satu momen yang luar biasa. Kabar baik di dalam Natal adalah bahwa janji tentang keturunan perempuan yang menghancurkan kepala iblis itu digenapi di dalam Natal. Itulah Kristus di dalam Kejadian. Itu kemunculan pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Kristus dalam pernyataan kepada para patriark Israel. Patriark itu artinya bapak, bapak bangsa. Yang disebut bapak bangsa itu adalah Abraham, Ishak, Yakub. Karena itulah nama ini seringkali muncul bersamaan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak sampai Yusuf. Ya, karena yang lain-lain itu sudah bukan bapak bangsa. Tiga ini, ya, Abraham, Ishak, Yakub. Kristus dalam pernyataan kepada para patriark, artinya dalam pernyataan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, secara khusus kepada Abraham, Kristus dinyatakan itu lewat dua peristiwa Abraham. Pertama adalah dalam peristiwa pemanggilan Abraham. Allah kan suruh Abraham keluar dari daerahmu. Abraham itu tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu wilayah di Mesopotamia,
Mesopotamia itu di Irak sekarang. Jadi Abraham itu asli orang Irak. Abraham bukan orang Israel. Nanti keturunannya baru orang Israel, tapi Abraham sendiri orang Irak. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan panggil dia pertama kali keluar dari Mesopotamia, Tuhan memberikan janji bahwa Abraham diberkati. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan perjalanan hidup Abraham selanjutnya menunjukkan Allah betul menggenapi janjinya. Sampai hari ini nama Abraham masyhur, bukan? Sudah berapa tahun ini? Abraham itu dari 2000 sebelum Masehi sampai hari ini sudah di 2000-an. Sudah 4000 tahun nama Abraham masih hangat. Bahkan 3 agama besar dunia menghubungkan diri mereka dengan Abraham. Abraham bapaknya orang Israel. Abraham bapak segala orang beriman termasuk orang Kristen. Dan Abraham itu adalah Ibrahim adalah nabinya umat Islam. 3 agama ini mengkonekkan dengan nama Abraham. Jadi nama Abraham betul-betul masyhur. Nah, saudara, tapi dalam panggilan itu Allah tidak hanya menjanjikan berkat bagi Abraham, tapi dia juga dijanjikan akan jadi berkat. Mendapat berkat dengan menjadi berkat itu beda. Kalau saudara tidak punya uang lalu saudara dapat uang, itu namanya dapat berkat. Tapi sekarang uang saudara lihat ada orang susah di sana, ya saudara bagi ke sana, itu namanya menjadi berkat. Nah, kebanyakan kita kan hanya senang kalau diberkati, ya. Tapi kalau mendapat berkat, menjadi berkat, sukar. Nah, Abraham diberkati tapi juga menjadi berkat. Ayat 2 Kejadian 12. Dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi Abraham bukan hanya diberkati, dia jadi berkat. Dia jadi berkat bukan hanya untuk 1-2 orang. Di Natal ini mungkin saudara menyisihkan uang saudara, kasih si A, si B, si C, maka saudara jadi berkat bagi 3 orang. Ya. Tapi Abraham itu akan jadi berkat. Semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Wah, ini berarti Abraham ini diberkati secara luar biasa sampai bisa jadi berkat bagi seluruh dunia. Kejadian 18. Dan oleh dia, oleh Abraham, segala bangsa di atas bumi akan dapat berkat. Berkat terbesar adalah bisa jadi berkat. Makanya Tuhan Yesus yang lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kamu menerima, kamu bahagia. Tapi kalau kamu bisa memberi, kamu lebih berbahagia. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita lihat Abraham akan jadi berkat. Itu di Kejadian 12, Kejadian 18. Tapi nanti kalau saudara baca terus ke bawah, ada sedikit perubahan. Perubahan itu bukan lagi Abraham yang jadi berkat, tapi keturunannya. Lihat pasal 22 ayat 14. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi rupanya ada pergeseran dari Abraham kepada keturunannya. Pasal 26 ayat 4. Aku membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku memberikan padamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Bukan lagi Abraham, keturunanmu. Lalu di pasal yang ke-28. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi dapat berkat. Kata keturunan di sini sama-sama pakai kata sera, sid. Oleh benihmu. Nah, siapakah benih Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh dunia? Mungkin karena anaknya Abraham, Ishak. Mungkinkah Ishak? Tidak. Karena ternyata kalau Abraham diberkati dan oleh keturunanmu dia memberkati seluruh dunia, mestinya kalau itu Ishak, Ishak harus lebih terkenal dari Abraham. Ternyata Ishak itu di bawah, Abraham masih lebih di atas. Karena orang menyebut kami ini agama Abrahimik, bukan agama Ishak. Tidak, Abraham masih di atas. Begitu juga Yakub itu tetap di bawah. Tapi tidak mungkin ini Ishak maupun Yakub. Kenapa? Karena janji yang sama diberikan kepada Ishak. Lihat Kejadian 26, ini Ishak. Aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Berarti ini omongannya dengan Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu, keturunan Ishak, seperti bintang di langit. Aku memberikan kepada keturunanmu, keturunan Ishak, seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, keturunan Ishak, semua bangsa akan dapat berkat. Berarti pasti bukan Ishak. Karena tadi Abraham, keturunan Abraham, sekarang Ishak, masih keturunan Ishak lagi. Mungkinkah ini Yakub, cucunya Abraham? Kejadian 28. Ini juga Ishak, ini tentang Yakub. Berdirilah Tuhan di sampingnya, samping Yakub.
dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Berarti ini Yakub, dua di atas. "Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, Yakub, dan kepada keturunanmu," keturunan Yakub, "keturunanmu, keturunan Yakub akan menjadi sama seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu, oleh Yakub, serta keturunanmu, keturunan Yakub, sebuah kaum di muka bumi akan dapat berkat." Berarti yang jadi berkat bagi dunia bukan hanya keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Maka Ishak dan Yakub tidak bisa yang dibicarakan. Ada benih Abraham, Ishak, Yakub yang akan jadi berkat. Nah, sekarang saudara, kembali kita lihat bahasa Ibrani-nya. Kalau saudara lihat di situ, Kejadian 22 ayat yang ke-18, "In your seed," di dalam keturunanmu. Lalu di Kejadian 26 ayat 4 itu juga sama, "in your seed." Dan saudara lihat yang saya kasih di bawah keterangannya itu, ada di situ 2 MS. 2 itu artinya apa? 2 itu artinya adalah orang kedua. M maskulin, laki-laki. S singular, tunggal. Maka karena your seed di situ orang kedua, tapi orang keduanya orang kedua tunggal dan laki-laki, maka akan ada keturunan benih Abraham, Ishak, Yakub, satu orang saja karena singular, dan dia laki-laki karena maskulin. Dialah yang akan jadi berkat bagi dunia ini. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Sekarang lihat kisah 3. "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita, nenek moyang Israel. Ketika dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya dia memberkati kamu, memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu." Siapa? Siapa yang dibicarakan Petrus di sini? Yesus. Lalu Paulus juga dalam Galatia 3:16, "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya." Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, jamak, tidak. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tidak. Tapi hanya satu orang saja, singular. "Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Maka Kristus muncul sebagai keturunan para patriark Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Henry bilang, ini merupakan janji yang memahkotai semua janji lainnya. Sebab janji itu menunjuk pada Mesias yang di dalam dia semua janji adalah ya dan amin. Kalau begitu saudara, Kristus sebenarnya sudah muncul dalam kitab Kejadian. Pertama sebagai benih perempuan, tapi sekarang yang kedua sebagai benih Abraham, Ishak, Yakub. Dan kalau Yesus itu dikatakan bahwa oleh dia seluruh dunia akan diberkati, maka ini benar. Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Naik di atas kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa yang lain. Abraham jadi berkat, tapi bukan dia secara langsung yang jadi berkat bagi dunia ini. Ishak, Yakub juga. Mereka menjadi berkat bagi dunia ini melalui keturunan mereka. Satu orang laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Saudara, berapa waktu yang lalu saya lagi scroll TikTok. Tiba-tiba saya melihat sampai ketemu ada satu orang Kristen kelihatannya dikeroyok oleh banyak orang. Di mana orang Kristen itu bilang Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia. Tapi mereka tanya, mereka tanya kapan, di mana di Alkitab dikatakan bahwa Allah menjadi manusia. Lalu si Kristen ini bilang Yohanes 1 ayat 14, lalu mereka menolaknya. Saya pikir-pikir ini Islam ya. Lalu saya akhirnya komentar di TikTok itu, naikkan saya biar saya yang jawab mereka. Akhirnya saya dinaikkan di situ. Lalu begitu saya jawab, lama-lama dalam perdebatan itu, kok rasanya bukan Islam ya? Ternyata Kristen. Nah, jadi saya akhirnya melakukan perdebatan itu, saya belum mengerti apa-apa. Saya berdebat dengan orang yang saya tidak tahu berpaham apa. Hanya dia omong ini saya jawab, dia omong ini saya jawab. Belakangan baru saya diberitahu, di chat oleh orang, Pak, yang tadi Bapak debat tuh, itu nama ini. Itu Kristen Pak, tapi Kristen aneh. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Allah jadi manusia. Mereka sudah percaya bahwa Allah itu memang sudah manusia dari awal. Karena apa? Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Berarti di dalam Allah memang sudah ada manusianya. Lalu Allah pernah muncul di dalam penampakan kepada Abraham dan juga Lot sebagai manusia. Dan karena itu saya bilang tidak, manusianya Yesus tidak kekal.
Manusia Yesus baru ada waktu Natal, atau waktu dia dikandung ibunya. Tapi sebelum itu tidak ada kemanusiaan Yesus. Nah, ngototnya di situ. Lalu saya akhirnya, waktu saya seminar di Makassar, ternyata muncul sebuah pandangan semacam ini. Lalu saya tanya, kalau Yesus itu dari awal sudah manusia, maka dia dari awal Allah dan manusia. Lalu waktu Natal terjadi apa? Kemanusiaannya zut masuk ke Maria, lalu dikeluarkan. Kalau Yesus itu manusianya sudah dari kekal masuk ke dalam Maria lalu keluarkan, itu berarti bayi Yesus itu made in heaven. Dan tidak boleh ada hubungan dengan Maria, tidak boleh ada hubungan dengan bapaknya Maria, bapaknya Maria, kakeknya Maria, dan tidak boleh ada hubungan dengan Daud, Abraham, Ishak, Yakub. Masalahnya Alkitab mengatakan Yesus itu adalah buah rahim Maria, benihnya Abraham, Ishak, Yakub. Kalau kemanusiaan Yesus dari surga, berarti dia tidak ada hubungan dengan Abraham, Ishak, Yakub. Kalau dia ada hubungan dengan Abraham, Ishak, Yakub, berarti dia menerima kemanusiaannya dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, terus dari Maria. Maka kemanusiaan Yesus tidak kekal. Kalau kemanusiaan Yesus kekal, lebih mana duluan antara manusia Yesus dengan Adam? Yesus kan? Berarti yang disebut manusia pertama harus Yesus, Adam manusia kedua. Tapi ternyata di dalam surat Roma, Paulus menyebut manusia pertama Adam, manusia kedua Yesus. Berarti secara kealahan Yesus di atas Adam, tapi secara kemanusiaan Yesus di bawah Adam. Karena itu Yesus pasti keturunan, menerima kemanusiaannya. Dia adalah benih dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan oleh benih inilah dia akan menjadi berkat bagi setiap bangsa. Setiap bangsa akan menerima berkat. Syaratnya apa? Beriman. Galatia 3:9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena itu saudara, perhatikan ini, Yesus dimunculkan dalam kitab Kejadian sebagai pemberi berkat. Oleh dia semua manusia dapat berkat. Muncul pada Yesus, dan oleh iman mereka yang hidup dalam iman diberkati. Itu berarti tidak dalam pengertian universal semua orang dapat berkat. Hanya mereka yang beriman pada Kristus yang dapat berkat itu. Semua yang di luar Kristus bukan diberkati tapi dikutuk. Galatia pasal 3:10. Itulah sebabnya pada waktu pengadilan terakhir, siapa hakim akhir zaman? Yesus. Dan waktu dia menghakimi, Matius 25, untuk orang percaya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, orang percaya, mari hai kamu yang diberkati. Berarti orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya yang di sebelah kiri, domba kambing-kambing di kiri itu? Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Kalau begitu saudara, yang tidak percaya Yesus terkutuk, yang percaya Yesus diberkati. Ini bukan hanya berkat jasmani, bukan soal berkat jasmani. Karena apa artinya punya duit banyak tapi masuk neraka? Berkat paling besar, berkat keselamatan. Dan berkat itu hanya ada dalam iman pada Kristus. Berarti Kristus sudah muncul dalam perjanjian lama. Pertama-tama benihnya Hawa sebagai yang akan menghancurkan iblis. Tapi yang kedua, benihnya Abraham, Ishak, Yakub yang akan membawa berkat yang sejati kepada manusia. Natal adalah pemenuhan janji keturunan Abraham yang jadi berkat bagi seluruh dunia. Itu peristiwa Abraham yang pertama, panggilannya. Sekarang peristiwa yang kedua dalam Abraham adalah dalam peristiwa ujian iman pada Abraham. Abraham, sahabat, saya geser belakang kembali sedikit. Saudara, keturunan Abraham yang jadi berkat bagi dunia itu, ini kan Abraham dijanjikan pada Ishak, Yakub. Apakah Ishak yang merupakan keturunan yang jadi berkat bagi dunia? Tidak. Padahal Ishak anak asli Abraham dengan Sarah. Sebelum muncul Ishak, ada anak haram Abraham dengan Hagar, yaitu Ismail. Kalau anak aslinya Abraham saja tidak bisa jadi berkat bagi dunia, apalagi anak haramnya yang Ismail ini. Dari jalur Ishak saja sampai Israel, bangsa Israel tidak jadi berkat bagi dunia, apalagi dari jalur yang ini jadi bangsa Arab. Nanti sampai dari keturunan Israel ini turun ke suku Yehuda, terus baru sampai Kristus. Nggak bisa dia turun dari sini lalu sampai Muhammad. Salah besar itu. Maka yang di sini diberkati, yang di sini terkutuk. Kalau ada anak iblis di sini yang ikut di YouTube, yang suka bikin kacau di YouTube, itu dengar baik-baik. Kalau tidak percaya Yesus, kamu terkutuk. Jadi ikut jalur ini, jangan jalur yang Tuhan tidak tentukan.
Nah, itu saya kembali untuk tegaskan itu. Sekarang lanjut. Ya. Dalam peristiwa ujian iman pada Abraham, setelah Ishak dapat satu-satunya, Tuhan bilang, Abraham naik ke gunung, korbankan Ishak di atas gunung bagiku. Saudara-saudara, pasti Abraham sangat berat, tapi dia tetap nekat, taat. Dia taat Tuhan, naik ke gunung Moria, mau persembahkan Ishak. Nah, saudara-saudara, ceritanya pada waktu Abraham hampir membunuh Ishak, dicegah oleh Tuhan sebagai korban bakaran, lalu Tuhan kasih korban pengganti. Pasal 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Perhatikan, Abraham mau korbankan anaknya. Anaknya itu diselamatkan, lalu diganti dengan sebuah korban pengganti, yaitu seekor domba. Dari mana itu domba bisa muncul di situ? John Gill bilang, dari mana domba jantan itu berasal tidak diketahui. Hampir tidak mungkin domba ini berasal dari kawanan domba Abraham atau yang menjadi miliknya, karena ia berada 3 hari perjalanan jauh dari rumah. Kemungkinan besar domba ini tersesat dari kawanan domba yang lain, dan oleh providensi Allah, pengaturan Allah, diarahkan ke sana pada waktu yang tepat. Maksudnya John Gill begini, ini domba ini pasti domba kesasar, tapi Tuhan yang mengatur sehingga pada waktu Ishak mau dikorbankan, dibatalkan, langsung domba itu ada. Nah, dengan demikian kita boleh katakan bahwa harus ada korban, harus jatuh korban bakaran, tapi yang harus dikorbankan dibatalkan, lalu Tuhan yang menyediakan korban pengganti. Karena Tuhan yang menyediakan korban pengganti, itulah sebabnya dalam ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan beras, Tuhan menyediakan mobil, Tuhan menyediakan villa. Bukan, Tuhan menyediakan korban pengganti. Itu yang dimaksudkan di sana. Ini sesuai iman Abraham, bahwa Abraham beriman bahwa dia pergi ke atas untuk mengorbankan Ishak. Coba lihat ketika dia bercakap-cakap dengan Ishak, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, kepada ayah, bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah, di sini sudah ada api dan kayu, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Perhatikan, Allah yang sediakan. Saudara, Ishak mau dikorbankan sebagai apa? Korban bakaran. Domba itu diganti sebagai apa? Korban bakaran. Memangnya korban bakaran, saudara lihat di Kejadian 22, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ayat 13, Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran. Nah, korban bakaran itu apa? Itu ada binatang, ya. Binatang itu taruh di mezbah. Lalu nanti yang misalnya saya yang mau kasih korban itu, maka ini binatang di situ domba. Lalu saya akan taruh tangan saya, tangan kiri ini di atas kepala domba. Habis itu saya akan doa, Tuhan, seharusnya lah saya yang disembelih, tapi sekarang terimalah pengganti saya, yaitu domba ini. Baru dia horo domba itu, tikam domba itu, lalu dibakar. Itu korban bakaran. Nah, korban bakaran itu fungsinya apa? Kitab Imamat memberitahu kita ada banyak jenis korban. Salah satunya adalah korban bakaran. Korban bakaran itu manfaatnya apa? Untuk mengadakan pendamaian. Kalau pendamaian berarti ada permusuhan. Iya, karena Allah bermusuhan dengan orang berdosa. Allah itu suci. Orang berdosa itu melanggar kesucian Allah. Maka tadi malam saya bilang Allah benci orang berdosa. Maka antara Allah dan orang berdosa itu ada permusuhan. Supaya Allah bisa bersatu dengan manusia, harus ada pendamaian dulu. Dan pendamaian itu butuh korban. Lihat Imamat 1 ayat 4. Lalu dia harus meletakkan tangannya ke atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Pasal 4 ayat 26. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Kata pendamaian ini dari bahasa Ibraninya kiper, dan kiper ini artinya menebus. Berarti ini bisa korban bakaran fungsinya untuk kiper, untuk menebus. Dan syarat korban ini tidak boleh cacat. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah dia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Tidak bercela itu apa? Tidak boleh itu binatang sumbing, tidak boleh. Tidak boleh kakinya pincang, tidak boleh. Tidak boleh telinganya ada luka, tidak boleh. Harus mulus.
Syaratnya binatang korban harus mulus, disembelih, dibakar. Tujuannya apa? Bikin pendamaian. Kalau begitu kembali pada Abraham. Abraham harus korbankan anaknya untuk korban bakaran. Tapi Tuhan sediakan korban pengganti. Dan korban pengganti itu seekor domba. Nah, saudara-saudara, tapi apakah darah domba binatang itu bisa mengadakan pendamaian dengan Allah? Tidak, itu hanya bayangan. Karena sebenarnya Tuhan kasih bayangan untuk menunjukkan pada sebuah korban bakaran yang akan datang. Seekor domba Allah yang akan bikin pendamaian. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes 1:29 dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti Kristuslah domba yang tersangkut yang disediakan Allah di atas gunung untuk menggantikan orang yang harus jadi korban. Kalau Kristus korban itu, korban bakaran untuk mendamaikan Allah dengan manusia, maka Kristus adalah korban yang memperdamaikan Allah dengan manusia. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. 1 Yohanes 2:2, dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kalau begitu di sini kita bertemu lagi, Kristus muncul di dalam kitab Kejadian. Sebagai apa? Sebagai korban bakaran yang akan bikin perdamaian antara Allah dengan manusia. Elikat berkata, dan meskipun akan sangat menyakitkan bagi Ishak jika ia benar-benar mati di tangan ayahnya, doktrin tentang korban pengganti menjadi lebih jelas diajarkan. Oleh karena itu Ishak bangkit kembali, dan mesbah dari mesbah untuk hidup, dan domba jantan itu mati menggantikannya. Dan dengan menggabungkan keduanya, seluruh misteri tentang Allah memberikan anaknya untuk mati bagi manusia, dan tentang kehidupan muncul dari kematian. Kalau begitu saudara, Kristus itulah korban pengganti. Hari Natal itu penting. Berita baiknya adalah apa? Karena Allah mengirimkan korban bakaran, korban pengganti. Harusnya kita orang berdosa yang mati, tapi Allah kirimkan korban pengganti. Korban pengganti untuk apa? Untuk bikin damai kita dengan Allah. Maka begitu kita percaya kepada Yesus, kita damai dengan Allah. Kalau tidak percaya Yesus, tetap musuh Allah. Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekarang sudah tidak ada permusuhan antara kita dengan Allah, dalam damai sejahtera. Karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, sekarang kan sudah beriman, maka diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kalau belum beriman, tetap seteru. Tidak peduli ibadah berapa kali kamu seteru Allah, musuh Allah. Tidak peduli sembahyang 5 kali satu hari, kamu tetap musuh Allah. Tidak peduli pasang toa keliling 8 penjuru dunia, teriak Allah Allah, kamu musuh Allah. Hanya dengan beriman pada Kristus, kamu diperdamaikan dengan Allah. Natal itu penting, kenapa? Karena itu momen di mana Allah menyediakan korban bakaran. Kapan dia dibakar? Di atas kayu salib. Itu Kristus dalam kitab Kejadian. Ketiga, terakhir, Kristus dalam pernyataan kepada Yehuda. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak yang jadi bangsa Israel. Tapi Yusuf pernah dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan dari kelaparan. Akhirnya Yakub dengan saudara-saudara Yusuf yang lain semua pindah ke Mesir. Maka mereka hidup di Mesir, di wilayah Goshen. Dan dari sanalah Tuhan bawa keluar mereka kembali ke tanah mereka melalui Nabi Musa. Tapi Yakub mati di Mesir. Sebelum mati, Yakub panggil anak-anaknya semua, lalu mengucapkan berkat-berkat untuk mereka. Atau dengan kata lain, membuat ramalan, nubuatan tentang masing-masing anak itu. Masing-masing anak ada bagian sendiri. Tapi yang menarik ini, berkat untuk Yehuda. Kejadian 49. Ini kata-kata Yakub mau mati kepada Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalimat tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya, artinya apa? Artinya dari Yehuda itu akan muncul raja-raja Israel. Raja pertama Saul itu dari Benyamin,
Karena itu dalam tanda petik kecelakaan. Karena Tuhan belum mau kasih raja, tapi Israel ngotot minta raja. Maka Tuhan suruh Samuel kasih raja, tapi kasih raja yang salah, yaitu Saul. Makanya kalau cari pemimpin bangsa itu jangan ngotot. Karena Tuhan bisa hukum satu bangsa dengan kasih pemimpin yang jelek. Ya. Nah, tapi setelah Saul pada akhirnya dia lengser, baru Tuhan memilih raja seturut dengan yang dia mau. Dan Daud. Daud itu dari mana? Daud itu suku Yehuda. Dari Daud turun ke Salomo. Salomo itu suku Yehuda. Nanti kerajaan pecah dari Israel jadi Yehuda. Tapi nanti keturunan Daud tetap pada Yehuda. Nah, berarti dari Yehuda lah akan muncul raja-raja. Dan dari Yehuda lah raja-raja akan memimpin Israel. Dan semua dari suku lain akan tunduk kepada Yehuda. Pasal 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ini nubuat untuk Yehuda. Tapi saudara, di dalam nubuat untuk Yehuda ini terselip sesuatu yang luar biasa. Lihat ayat 10 tadi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan dari antara kakinya. Terus ada janji tentang seseorang sampai dia datang yang berhak atasnya. Dari Yehuda akan turun raja-raja sampai dia yang berhak atasnya. Saudara, bahasa Ibraninya itu adalah Silo dalam terjemahan lama. Bahwa tongkat kerajaan tiada akan undur daripada Yehuda. Atau pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya. Sehingga datang Silo. King James, until Silo come. Sampai Silo datang. Jadi rupanya dalam nubuatan itu dikatakan dari Yehuda akan muncul raja-raja. Dan nanti satu raja akan muncul dari sana. Itulah Silo. Nah, pertanyaannya Silo itu apa? Ini agak sukar diterjemahkan. Tapi coba lihat komentar dari Cale and the Leeds. Kata Silo diturunkan dari Shalah. Artinya tenang, menikmati ketenangan, keamanan. Silo tidak harus menunjuk pada a place of rest, tempat yang damai, tempat istirahat, bukan. Tapi bisa menunjuk pada orang, the man of rest, manusia damai, the bearer of rest, pembawa damai. Berarti Silo itu adalah pembawa damai, pembawa rest, tenang, kesentosaan. Maka seluruh nubuat ini artinya apa? Artinya, hei Yehuda, dari keturunanmu lah akan lahir raja-raja Israel. Sampai datang seorang manusia pembawa damai, Silo. Kalau begitu, ini kitab Kejadian. Sudah ada janji tentang datangnya Silo, pembawa damai. Dan siapa Silo itu? Siapa manusia damai itu? Dari suku Yehuda. Ingat, dia manusia damai tapi dari suku Yehuda. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Makanya kitab Yesaya menubuatkan dia. Namanya disebutkan orang Raja Damai. Kenapa Raja Damai? Karena kan dia keturunan Yehuda. Berarti kan keturunan raja-raja. Maka Raja Damai. Mika pasal 5 ayat 1. Engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Berarti raja dari kaum Yehuda. Terus, maka ia akan bertindak dan mengembangkan mereka dengan kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Silo, salah. Silo, salah, salah, Salomo. Salomo ke Arab salam. Salom. Itu akar katanya. Maka Shalom itu artinya apa? Damai sejahtera, kan? Maka Silo, salah, salam, Salomo, Shalom, itu artinya damai sejahtera. Maka dia menjadi Shalom, dia menjadi damai sejahtera. Berarti kitab Kejadian menjanjikan satu raja dari suku Yehuda yang akan bawa damai sejahtera. Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Sekarang saudara bandingkan Kejadian 49, nubuat itu, dengan Wahyu 5 ayat 5. Yehuda adalah seperti anak singa. Itu dalam nubuatan Yakub. Ya. Engkau akan naik ke satu tempat tinggi, hai anakku. Dia meniara berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Betapa hebatnya Yehuda, seperti singa. Tapi lihat tentang Yesus dalam Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Siapa singa Yehuda, tunas Daud? Yesus.
Maka demikianlah nubuat tentang Silo mencapai pemenuhannya pada Yesus Tuhan kita. Kalau begitu kita berkata Kristus sudah muncul di dalam kitab Kejadian sebagai sang Silo itu, Raja damai sejahtera. Itulah sebabnya waktu Natal terjadi, malaikat berkata dalam Lukas 2 ayat 14, damai sejahtera di bumi. Kenapa? Karena sang Silo sudah datang. Yesus Raja damai, the Prince of Peace. Kalau Yesus Raja damai, kerjanya apa? Kerjanya bikin damai. Damai dengan siapa? Pertama, damai dengan Allah. Tadi kita sudah lihat Roma 5 ayat 1, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita berdamai dengan Allah. Di dalam Kristus ada damai yang diberikan dalam hati. Yohanes 14, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dan di dalam Kristus semua pihak yang bertikai berdamai. Ada tembok pemisah besar antara Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi sangat jijik kepada orang non-Yahudi. Tidak boleh masuk rumah orang non-Yahudi. Tidak boleh makan di rumah orang non-Yahudi. Bahkan kalau ada orang Yahudi yang pergi ke luar daerah Yahudi, pulang, dia harus kebaskan kakinya. Kenapa? Supaya abu dari luar itu jangan masuk ke tanah Israel. Kalau sampai ada orang Yahudi kawin dengan orang non-Yahudi, mereka imam mengadakan upacara pemakaman bagi orang itu. Dianggap sudah mati. Kalau ada tetangga seorang Yahudi, non-Yahudi, dan dia mau melahirkan, tidak boleh bantu. Kenapa? Karena kalau bantu sama dengan menghadirkan orang kafir dalam dunia ini. Betapa kerasnya larangan orang Yahudi bergaul dengan orang non-Yahudi. Tapi sekarang saudara, setelah Kristus mati naik ke surga, Injil diberitakan pada orang Yahudi. Ada sejumlah orang Yahudi yang percaya Yesus. Tapi Injil juga diberitakan kepada orang non-Yahudi. Maka sejumlah orang non-Yahudi percaya pada Yesus. Yang percaya pada Yesus menjadi gereja. Yang tidak percaya, yang non-Yahudi juga jadi gereja. Maka di dalam gereja bertemulah Yahudi dan non-Yahudi. Maka ini sama dengan musuh bebuyutan bertemu. Harusnya mereka baku bantai di situ kan? Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena sama-sama percaya Yesus, dan Yesus berikan damai di hati orang Yahudi, di hati non-Yahudi. Efesus 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, non-Yahudi, sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Pihak mana? Pihak Yahudi dan pihak non-Yahudi. Dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di dalam Kristus semua perseteruan selesai. Kalau saudara dalam gereja tapi tetap berseteru, pertanyaan kita, Kristus ada di dalam hatimu atau tidak? Kalau Kristus di dalam hatimu, tidak mungkin hatimu koreng. Tidak mungkin hatimu berisi kebencian dan dendam pada orang lain. Kalau betul Raja Damai itu di hatimu, dia Raja Damai, mendamaikan kamu dengan Allah, berikan damai di dalam hatimu, dan bikin damai dengan sebelahmu. Damai dengan atas, damai dengan samping, dan damai di dalam. Itulah sang Silo dari Yehuda, singa dari Yehuda. Natal itu penting. Kenapa? Karena benih perempuan yang dijanjikan di sangat awal dihadirkan. Natal penting karena benih Abraham, Ishak, Yakub dihadirkan. Natal itu penting karena korban pengganti dihadirkan. Natal itu penting karena sang Silo, Raja Damai, dihadirkan. Wow, betapa luar biasanya rancangan Allah. Merayakan Natal harus membuat kamu yakin Tuhanmu yang akan menaklukkan iblis. Merayakan Natal harus membuat kamu yakin bahwa kamu diberkati. Seluruh berkat Abraham turun ke atasmu. Merayakan Natal harus membuat kamu sadar kamu yang harus dikorbankan, tapi Allah sudah sediakan korban pengganti. Merayakan Natal harus membuat kamu yakin damai sejahtera bagi kamu. Christ in Genesis, semuanya memuncak di dalam hari Natal. Selamat hari Natal, selamat berbahagia, damai sejahtera atas kami.